Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk unboxing, yaitu sebuah paket router outdoor ya, yang berbasis 4G LTE. Ya, meskipun zaman sudah cepat sekali berubah ya, semuanya sudah serba fiber optik, sudah serba gigabit, sudah serba OLT, ODC, mikrotik, Wi-Fi 5, Wi-Fi AC, dan seterusnya. Kita masih berkutat dengan 4G LTE, teman-teman. Oke, dalam paket pembelian kita dapat unitnya ini ya. Padahal ini zamannya udah mau 5G, teman-teman, tapi kita masih beli 4G ya. Tidak masalah karena kesenangan orang itu beda-beda ya. Oke, di sini kita dapat dual antenas ya, dua antena. Ini antena ini sebenarnya bisa dipasang, bisa enggak. Karena untuk antena yang panjang ini adalah antena wifi-nya, teman-teman. Karena ini kan sudah include ya. Jadi include wifi, jadi modem plus wifi lah istilahnya, begitulah. Nah, untuk yang dua antena ini adalah antena wifi 2,4. Artinya antena wifi-nya, bukan antena modem LTE-nya ya. Jadi ini gunanya ya untuk memperluas jaringan wifi kita sendiri gitu, bukan untuk menangkap sinyal LTE-nya. Itu kita dapat juga kabel disk, kemudian yang terakhir kita dapat PoE ya, adaptor yang menyatu dengan PoE-nya. Jadi modelnya seperti ini. Ini yang versi terbaru, teman-teman, karena yang versi lama itu agak besaran ya, agak besar dikit lah untuk adaptornya itu. Oke, jadi ini mungkin akan langsung kita pasangin kartu dulu. Jadi buat teman-teman mungkin yang pernah bertanya, itu bisa buat kartu nggak bang? Kalau yang ini bisa. Kalau yang mikrotik sebelumnya nggak bisa gitu ya. Nah, ini kita akan coba untuk buka dulu penutupnya ini ya. Bisa diperhatikan untuk caranya, itu ada pengaitnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan daya melalui PoE baik LAN 1 maupun LAN 2. Kemudian kita bisa untuk mencolokkan langsung sebuah adaptor DC ke lubang yang sebelah kanan itu ya. Ini sudah saya siapkan kartunya, mau kita masukkan. Duh, ini kok aduh nyelempit, teman-teman, nyelempit. Ternyata kartunya itu yang kartu besar kayak gitu loh, yang kayak modem zaman dulu kayak gitu. Oke, untungnya ini kita siapkan jarum pentul ya, untuk mengevakuasi kartu yang tersangkut di dalam itu. Jadi ini juga buat pengalaman buat teman-teman. Nah, ini ternyata nggak bisa pakai jarum pentul, maka satu-satunya jalan kita akan coba gunakan alat canggih satu ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman di rumah juga pasti punya alat yang mau saya ambil ini. Jadi diperhatikan aja dulu kira-kira alat apa. Nah, jadi ini dia alat andalan kita ya, untuk mengambil kartu yang terselip di modem ini. Nah, akhirnya bisa dicopot. Jadi tugas kita selanjutnya ini kita berarti harus mencari, teman-teman ya, sebuah cover atau casing dari kartu SIM ini ya. Ini saya ingat pernah punya tapi nggak tahu naruhnya di mana. Mungkin videonya akan kita skip dulu buat nyari cover kartu SIM-nya itu ya, teman-teman ya. Nah, ini udah ketemu ya, cuman ini bukan aslinya atau bukan bawaannya. Ini kan warna biru ya, yang kita pakai itu kartu kuning itu, tapi covernya warna biru ya. Mudah-mudahan aja pas atau bisa gitu ya, nggak copot-copot kayak gitu. Nah, selanjutnya akan coba kita masukin ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak patah di dalam, karena sering banget kayak gitu ya kalau kita masukkan kartu SIM itu. Waduh, ini sepertinya agak keras, teman-teman. Saya yakin ini nggak rata ini ya, karena memang bukan aslinya, jadi ya nggak pas ya, bukan bawaannya. Memang kalau mainan kayak gini tuh butuh kesabaran, teman-teman ya. Jadi kalau kesabaran setipis tisu ya udah gitu, nggak akan jadi. Kita akan coba untuk sekali lagi. Kalau memang tidak bisa atau tetap tidak masuk ya, mau nggak mau kita harus beli kartu baru lagi ya.
Kita cobain dulu. Nah ini kayaknya agak mulai masuk loh, tapi kalau nyampe sini ini pasti macet lagi teman-teman. Ini kayaknya juga mau copot nih yang tengah ini. Waduh, gimana nih solusinya? Masa harus beli kartu baru ini ya? Oke, kita tetap masih belum menyerah. Kita coba ratakan lagi biar bisa masuk ya. Kita cobain lagi. Nah ternyata masih nggak bisa masuk lagi teman-teman ya. Mungkin sekali lagi kita akan coba lepas aja, kita masukin aja yang kecil aja, yang micro SIM atau apa itu namanya ya. Kalau tetap nggak bisa baru kita pakai kartu baru. Tapi kayaknya kok ini terlalu longgar teman-teman ya. Ini waduh, malah makin dalam teman-teman. Ini nggak bisa ini. Ini malah makin nyelip ke dalam ya, malah nggak bisa ya. Waduh, ini bisa nggak kita tarik pakai cara yang tadi ya? Kalau nggak bisa ya mau nggak mau kita harus cari alternatif lain ya teman-teman ya. Kita coba pakai alat canggih yang tadi, kita coba tarik-tarik. Ternyata ini kayaknya juga nggak bisa. Waduh, rugi 2 kali nih kalau kayak gini caranya ya. Udah, kita akan coba berusaha dulu teman-teman. Oke, ternyata setelah kita cari-cari, akhirnya saya bisa menemukan ini ya, rumahan SIM aslinya. Nah ini langsung aja kita pasang dan ternyata pas ya, karena memang ini bawaan aslinya. Jadi langsung aja kita pasang, harusnya sih bisa ngunci ini ya. Jadi kita masukin terus sampai bunyi klik kayak gitu. Nah kita coba klik, nggak bisa. Loh, kita coba lagi. Klik, nggak bisa teman-teman. Coba kita coba lagi, klik. Gini loh maksudnya. Oke, ini harusnya udah bisa teman-teman. Jadi akan langsung kita colokin dulu kabel ini ke PoE dan ke port LAN-nya ya. Jadi jangan sampai salah, ini kita nyoloknya ke lubang yang ada tulisannya itu PoE ya. Kemudian untuk yang di antenanya kita juga sama, kita bisa pilih pakai LAN 1 atau LAN 2, sama-sama sudah mendukung PoE ya keduanya. Jadi akan langsung aja kita colokin. Waduh, ini kok agak sulit ya untuk yang LAN 1. Coba kita pindah aja ke LAN 2 ya. Klik. Oke lah, ini udah nyala teman-teman harusnya. Kalau nggak nyala ya berarti belum dicolok ini. Coba kita akan colok dulu ya. Belum dicolok teman-teman, jadi ini nggak nyala. Coba kita akan coba colokin adaptor PoE nya ya. Nah ini untuk kabelan tambahan ini kita colokin ke lubang yang ada tulisannya LAN kayak gitu. Selanjutnya kita akan coba pantau di laptop ya, apakah ini langsung connect atau butuh konfigurasi tertentu. Jadi kita akan coba biar tahu sama-sama ya.
Nah, jadi intinya begitu ya guys ya. Intinya ini nggak usah nyeting apa-apa. Diisi kartu, dicolokin adaptor, udah langsung bisa dipakai ya. Selama kartunya itu sudah diisi paketan sebelumnya ya. Tapi ini coba kita tes kecepatan tanpa konfigurasi apapun, sejauh ini masih dapat 20 Mbps guys. Itu udah mentok ya, mau diotak-atik kayaknya kok nggak bisa gitu. Nah, biar tidak penasaran, kita akan coba otak-atik lagi apakah ini kecepatannya bisa ditingkatkan atau memang cuman segitu adanya ya. Yang mengingat ini adalah modem Cat4, artinya maksimal itu hanya bisa 50 Mbps ya. Itu pun jarang banget gitu. Biasanya rata-rata kalau sekelas modem-modem kayak gini, modem 4G LTE kayak gini ya, itu cuma bisa ya maksimal 50 Mbps guys. Itu pun juga jarang banget yang bisa sampai segitu gitu. Beda kalau HP itu dia sistemnya udah beda ya, dia mungkin lebih ke Cat6, jadi udah bisa 100 Mbps itu udah bisa, atau 150 Mbps itu bisa kalau HP ya. Kalau yang 4G plus itu, tapi kalau ini modem ini masih 4G biasa guys, jadi belum 4G plus. Ini masih berusaha saya otak-atik ya guys ya, barangkali bisa mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi kayak gitu. Tapi ya saya tidak yakin ya. Ini coba kita ubah dulu di settingan channelnya ya. Jadi untuk ini yang saya pakai adalah kartu kuning ya, kartu Indosat. Dan modem ini tuh sebenarnya juga lumayan canggih sih, sudah dibekali dengan lock ke 4G only ya. Jadi ketika kita memilih mode 4G only, kita bisa mencoba atau ngetes beberapa channel yang disediakan. Nanti yang paling bagus koneksinya yang mana, ya itu yang kita pilih ya. Modem WiFi 1 ini nih juga fiturnya banyak banget guys ya, bisa kalian lihat di situ, lihat. Menunya itu nggak kira-kira loh, jadi lengkap banget. Jadi menu-menu yang ada di router biasa itu juga disematkan juga di sini. DNS, DMZ, kemudian LAN, IP dan seterusnya, banyak banget pokoknya ini ya. Reboot, setting, kemudian walah pokoknya lengkap lah di sini tuh. Tapi cuma ya itu teman-teman ya, ini kayaknya kita coba otak-atik di area channel width ya, atau di area band ya, frekuensinya mulai dari B1, B2 sampai B40 itu semuanya hampir sama ya. Bahkan yang kita pertama kali tes tadi itu udah paling bagus gitu loh. Itu di B1 kalau nggak B3, cuma dua itu, yang lain itu malah nggak connect ya, atau nggak jalan sama sekali. Jadi sebenarnya ini juga relatif di tempat kalian itu kayak gimana. Jadi tidak semua daerah sama ya, tergantung dari banyaknya pengguna atau kualitas jaringan di tower seluler yang ada di dekat rumah teman-teman semuanya ya. Jadi ini nggak bisa jadi patokan. Ini hanya testing di daerah saya, jadi tidak bisa dijadikan acuan untuk di daerah teman-teman. Bisa saja di daerah teman-teman itu lebih cepat atau bahkan mungkin lebih lambat gitu ya. Jadi semuanya tergantung lokasi. Oke, ini kita tes sekali lagi ya untuk yang terakhir kalinya. Mau dapat berapapun ya udah, berarti memang segitu, itu berarti udah mentok gitu ya. Jadi ya segitu itu di daerah sini gitu. Cuman
kalau pakai HP itu agak lumayan kenceng teman-teman. Cuma ya kita balik lagi, tadi udah kita bahas juga ya bahwa modem ini tuh spesifikasinya baru Cat4 ya, yang rata-rata kecepatannya ya antara 20 sampai 50 Mbps-an itu saja sih. Jadi ya tergantung teman-teman mau pilih modem ini atau modem yang lain, ya semua saya kembalikan ke teman-teman semua ya. Jadi mungkin pengetesan kita ya segitu saja. Mudah-mudahan sedikit video dari saya ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.